Semoga Allah senantiasa menjadikan kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Ya, karena hujan. Betul nggak? Enaknya apa, Bu? Selimutan. Ya, Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita. Sehingga kita dimudahkan langkah kaki ini untuk menuju majelis ilmu. Ya. Yang seluruh penduduk langit dan bumi saja ya ibu-ibu itu sangat iri. Ya. Kenapa bisa iri sih Umi? Ya. Karena memang duduknya kita di majelis ilmu dengan penuh kesadaran dan penuh ketakwaan, ya, kita ini disebut-sebut namanya, ya, Bu Tika, Bu Rere itu disebut-sebut namanya oleh siapa? Oleh seluruh penduduk langit dan bumi, ya, seluruh penduduk langit dan bumi. Untuk apa sih Bu? Untuk meminta kepada Allah ampunan seluruh dosa-dosa yang hari ini boleh jadi kita lalai atau boleh jadi hari kemarin yang kita lupakan, ya. Itu seluruh penduduk langit dan bumi memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita mulai, ya, karena syarat diterimanya amal soleh adalah niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau masih ada niat yang belum lurus, kita lurusin dulu supaya nanti ya setelah kita pulang, ilmu yang hari ini Allah curahkan kepada hati kita bisa menjadi amal-amal soleh yang mendorong, ya. Mendorong apa ibu-ibu? Mendorong jasad ini senantiasa istiqomah dalam melakukan kebaikan. Karena banyak orang-orang yang hari Senin sampai Senin lagi ngaji, Bu. Tapi masih suka julid. Masih suka ngambek. Masih suka khawatir. Masih suka emosian. Nah, itulah yang dikatakan kata Allah, ya, wattaqullah. Ya. Bertakwalah kamu kepadaku kata Allah. Wa yu'allimukumullah. Maka aku yang akan mengajarkan kepadamu langsung sesuatu yang tidak kamu ketahui dalam hidup kamu. Jadi kalau ibu lagi bingung ya, mikirin gimana caranya, Allah punya cara. Allah punya cara yang di luar batas kemampuan manusia. Ya. Masya Allah ya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nur, ya, cahaya dari Rasulullah SAW, kita senantiasa diberikan petunjuk, ya. Apalagi kalau ibu-ibu paginya nggak sibuk dulu sama urusan dapur, sumur, kasur, ya. Tapi ibu-ibu sibukkan diri ibu untuk zikrullah, menyelesaikan tilawah, ya. Maka insya Allah Bu, kita akan bangun lebih pagi karena kita mengejar keutamaannya. Ya. Siapa di sini yang selalu istiqomah ikutan Isra Mi'raj? Setiap tahun. Setiap tahun istiqomah nggak pernah kelewat tuh acara Isra Mi'raj. Kalau kita ingat sama Isra Mi'raj itu apa sih Bu?
Hah? Apa yang diingat? Bongsang. Ya, ya, kue. Betul nggak? Ya. Nah, jadi kondisi ini Bu yang luar biasa ya. Membuat sebuah adat kebiasaan di tempat kita itu menjadikan Isra Mi'raj ini adalah rutinitasnya kaum muslimin. Betul nggak? Ya, rutinitasnya kaum muslimin. Sehingga kalau tidak melaksanakan ini nggak afdol. Betul nggak? Tapi ternyata walaupun setiap tahun kita melaksanakan Isra dan Mi'raj, gitu ya, apa yang terjadi? Biasanya tetap aja kebiasaan kita masih seperti manusia pada umumnya, ya, Masya Allah. Jadi kemarin Bu Dia ya, Mi bisa nggak ngisi Isra Mi'raj? Ya, Insya Allah. Tapi judulnya agak lain nih, boleh? Ya, apa judulnya Bu? Perjalanan penyembuhan jiwa dari luka menuju cahaya sholat. Menuju cahaya sholat. Ada yang tahu? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa apa, Bu? Peristiwa apa? Ini kan tiap tahun selalu hadir, ya. Istiqomah, datang paling awal, ya. Umi kayaknya nggak perlu lagi deh ya menjelaskan Isra dan Mi'raj itu apa gitu ya. Karena udah saking hafal di luar nalar kita gitu ya. Karena tiap tahun kita mendengarkan ceramah yang sama gitu ya. Tapi bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya ibu-ibu membawa perubahan besar pada diri kita ketika menghadapi setiap tumbukan yang hadir. Tumbukan itu apa sih Mi? Ketika datang khawatir. SDIT sekarang mahal. Nanti kalau anak saya, kalau cucu saya masuk SDIT, kira-kira ntar berapa ya masuknya? Mahal ya. Benar Bu? Ngapain harus mikirin sesuatu yang belum terjadi? Ibu menu-menuhin aja itu otak ibu. Sampai nggak bisa tidur. Betul nggak? Rugi. Ya, rugi. Ya, ya Allah bulan depan gimana ya? Sekarang aja suami udah kena PHK, bulan depan makan apa ya? Itu racun kehidupan. Mengkhawatirkan masa depan. Ya, mengkhawatirkan masa depan. Tidak menerima kondisi saat ini. Ya Allah, kenapa ya? Kok udah mulai keriput? Ya, akhirnya apa? Tiap hari pakai masker. Biar tetap glowing, ya. Ini kondisi gimana jiwa kita bisa sembuh kalau racun kehidupan itu selalu membayangi kehidupan kita. Dan ingat loh Bu, otak overthinking itu tidak banyak dimiliki oleh laki-laki. Dan kita harus sadari itu. Otak paling banyak dan besarnya itu overthinking dimiliki oleh perempuan. Jadi wajar kalau ibu nggak menyibukkan diri ibu dengan kebaikan, sok leles, letih, lunglai, lesu. Mikirin naon, hayo. Mikirin naon. Mikirin masa lalu yang nggak beres-beres. Ya. Mikirin hari ini yang belum ketemu dengan rezekinya, dengan jodohnya, dengan kebahagiaannya. Mikirin masa depan yang belum tentu kita juga masih hidup. Betul nggak? Mikirin anak nanti gimana sekolahnya, belum tentu kita Bu bisa mendampingi anak kita sampai dewasa. Mikirin anak nanti kalau nikah mau di gedung apa, kumahanya gitu ya.
Masya Allah ya. Oke, lanjut. Nah, ini ayat yang tiap tahun dibaca oleh para qori. Hafal tuh Bu? Hafal tuh? Abong tuh hafal mah, ayo. Ya, ini ayat tiap tahun dibaca. Ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, ya. Innahu huwas samiul basir. Ini mah ayat udah tiap tahun lo, pokoknya mah lulus we ibunya A. Ya, benar tak? Ya. Masya Allah ini Bu, ya. Jadi kalau kita mau mengingat-ingat kembali, ini peristiwa Isra Mi'raj ini apa sih makna sesungguhnya yang Allah mau dari setiap kajian yang tiap tahun kita laksanakan. Ya, lanjut ya ini. Ya, ini pun juga sama, ya. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli. Mi'raj. Kenapa nggak langsung ke langit aja? Kenapa harus ada peristiwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa nggak langsung aja ke langit? Itu namanya hidup, Bu. Ada proses. Ibu mau naik tangga jadi orang takwa, pengen jadi orang yang sabar, itu nggak ujug-ujug. Cek orang Sunda namanya, itu ujug-ujug, Ibu. Ya. Jadi ayat ini Bu, ya, menunjukkan bahwa bagaimana Allah memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di luar nalar akal manusia, ya, di luar nalar akal manusia, ya. Jadi pesan ini yang harus kita yakini, beriman kepada sesuatu yang gaib. Siapa di sini yang yakin pulang dari sini keruntuhan rezeki? Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Panitia hari ini ada berapa orang yang datang? Ada 100. Tapi yang ngacung kan 50. Berarti 50 embungan. Embungan diberi rezeki ku Allah, ya. Itulah yang menjadi tembok. Rezeki itu datang sama kehidupan kita. Rezeki itu bukan soal duit, Bu. Bukan soal duit. Ibu datang ke sini dikasih mudah rezeki. Rezeki, ya. Ibu dikasih izin sama suami datang ke sini rezeki. Ibu ngebangunin anak barijeng tidak pakai drama rezeki. Rezeki, ya. Itu rezeki. Makanya Bu, rezeki itu ibu mau ngejar atau rezeki yang mau ngedatengin ibu? Yang mau cuma 20%. Saya tanya lagi, ibu maunya rezekinya ngedatengin ibu atau ibunya yang Hah? Nah gitu dong. Ngejawab gitu aja mani, Allahumma. Tapi katanya pengen mau apa-apa langsung Allah kasih. Pengen anaknya solihah. Tapi bilang mau aja nih berat. Mani berat. Padahal kalimatnya itu udah jelas Bu. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan. Orang takwa itu didatengin rezeki. Walaupun dia buka lapak, walaupun dia bikin status SW, dibuka ya jualan combro. Walaupun dia hanya begitu Bu, ada upaya, ada ikhtiar, karena dia takwa.
Karena dia sudah menyerahkan urusan dia kepada Allah. Allah yang cukupkan. Tapi masalahnya ini otak kita dan perasaan kita yang jadi temboknya. Yang jadi penghalangnya. Ada kalimat emaknya. Emang piraku. Ya, betul nggak? Kenapa bisa begitu? Karena otak kitanya belum diberesin. Ya, otak kitanya belum diberesin. Jangan sampai ibu teh ya ngaji dari Senin ke Senin lagi, tapi makin ngadoja kasalaki, hayo. Lain eta mah lain ad-dunia mata ya, lain mar'atus sholihah lain eta mah. Ya. Jadi bagaimana konsep ya Islam ini terinternalisasi dalam kehidupan kita ibu-ibu. Ya. Sampai ada yang mengatakan, Umi, kok saya ngelihat diri saya punya anak satu teh riweuh pisannya. Ningali Umi anak 7. Nyantah we, yapan ilmu nage, Umi udah 18 tahun yang lalu mengalami fase kamu, betul tidak? Jadi jangan membandingkan ibu-ibu, nggak boleh. Nggak boleh membandingkan diri kita, kehidupan kita dengan orang lain, mual sama. Betul tidak? Mual sama. Ya, mungkin nih teman-teman nikahnya di usia 26 tahun, Umi nikahnya 19 tahun. Masih unyu-unyu, Bu. Karena kuliah semester 2 dilamar ku Ustadz, coba. Ya? Masa bolak-balik perasaan, baperan, itu udah dilewati. Ya? Masa deg-degan, kira-kira kalau nikah sama Ustadz, poligami kagak ya? Udah dilewati, ibu-ibu. Sudah dilewati. Ya, lanjut ya. Nah, ini saya dan keluarga. Lanjut ya ini, gak usah lama-lama. Nah, kita lihat. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ya, Rasulullah bertemu dengan para nabi di tiap lapisan langit. Untuk apa sih ibu-ibu? Untuk meyakinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj ini bukan perjalanan biasa. Ya, bukan perjalanan biasa. Perjalanan ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa di sini yang kalau lagi ceramah Isra Mi'raj, ibu-ibu, ya. Rasulullah itu melihat perempuan itu disiksa di api neraka. Ibu-ibu sieun teu? Nah, sok ngambek. Ngomel weh, hirup. Nya. Tapi sieun. Cenanya bener gak, Bu? Itu berarti ibu asli manusia. Ya. Menerima perintah ya, sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu ya. Dan diringankan menjadi 5 waktu dengan pahala 50 kali lipat. Dan sholat menjadi ibadah istimewa. Kenapa? Karena diperintahkan langsung oleh Allah tanpa perantara wahyu. Jadi Allah langsung berikan kepada Rasulullah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Nah, kalau ini akal kita nih ya, berisik. Masa sih, betul nggak? Nah, itu makanya kita duduk di sini itu adalah mengiyahkan kalamullah. Apa Bu? Mengiyahkan kalamullah di hati kita. Ya sekarang kalau Rasulullah yang bikin itu Al-Quran, saya mau tanya, ya. Di dalam Al-Quran itu penjelasan secara detail tentang proses pembuahan antara ya sperma dan sel telur itu terjadi. Apakah Rasulullah ngubek-ngubek rahim emaknya? Orang emaknya aja udah nggak ada kan? Betul nggak? Jadi ketika Rasulullah saja lahir, ya
Rasulullah tuh sudah dalam keadaan yang tidak sempurna gitu orang tuanya. Ya, ini menandakan bahwa Al-Quran itu bukan buatannya Rasulullah, ibu-ibu, tapi jelas murni adalah kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ibu-ibu suka lihat YouTube ya, ada dua lautan terpisah, air tawar, air asin. Tapi itu jelas ya ada di dalam surah Ar-Rahman. Apakah sekarang yang jadi pertanyaan, Rasulullah dulu atau laut dulu yang terbentuk? Hah? Laut dulu kan? Sehingga Rasulullah juga tidak tahu ada lautan yang terbentuk seperti itu kalau bukan atas izin Allah. Allah yang memberikan informasi itu, ibu-ibu. Ya. Dan inilah pokoknya kita datang ke sini adalah mengiyahkan kalamullah. Membenarkan ayat-ayat Allah. Sehingga apa? Di saat tumbukan pertama yang ibu rasa. Apa sih yang ibu rasa yang bikin ibu takut? Takut mati. Karena belum banyak amalnya. Sama, semua orang juga takut mati, Bu. Ya. Sama, tapi apakah rasa takut itu kita teruskan ya? Terus mendominasi diri kita sehingga apa? Tidur enggak nyenyak. Kenapa? Takut mati. Enggak selesai. Makanya ibu duduk di sini adalah untuk menyehatkan hati. Mentalnya, spiritualnya, ya. Ibu ngaji, ya supaya naikin hormon endorfin, supaya bahagia, katanya. Tapi bener gak ibu pulang ngaji bahagia? Nyampe imah riet deui, ningali seusehan, ningali budak, betul? Ningali suami, ya. Kalau di kajian couple, Bu, kajian couple merawat cinta menjaga sakinah itu semua suami dan istri menuliskan. Ya. Setelah 10 tahun pernikahan, ibu tambah cinta apa tambah benci? Dan hasil penelitiannya 10 tahun pernikahan bukan tambah cinta. Tambah iji dikasih laki. Ada apa dengan cinta? Lanjut teh ini. Ya. Isra Mi'raj terjadi bukan di masa tenang, ibu-ibu. Ya, Isra dan Mi'raj bukan terjadi di masa yang tenang. Perintah ya, hadiah sholat itu terjadi bukan di kondisi yang sedang tenang. Rasulullah malah mendapatkan hadiah ini di saat apa, ibu-ibu? Sedang berada di titik di saat Rasulullah SAW paling luka, kehilangan orang tercinta, ditolak oleh manusia untuk dakwah, dan beratnya amanah dakwah menjadi beban jiwa. Jadi ini, Bu, ya. Jadi Rasulullah itu ketika mendapatkan hadiah sholat itu, Bu, ya, itu kondisinya sedang berduka, sedang kehilangan, sedang punya khawatir yang berlebihan. Lalu Allah menghadiahkan, ya, bukan menghadiahkan harta, enggak, Rasulullah nggak dikasih harta. Rasulullah pun tidak dikasih kekuasaan, dan Rasulullah pun tidak, ya, mendapatkan pembelaan dari manusia. Apa yang dihadiahkan oleh Allah? Allah menghadiahkan sholat. Jadi kalau ibu sedang terluka hatinya, ibu pengen nyembuhin diri ibu dari semua luka batin, maka kuncinya adalah sholat. Tapi kadang-kadang kita lebih milih apa? Update status. Punya mertua. Hitungan.
Begitu. Suami tidak pulang seperti Bang Toyib. Ya, itu manusia yang belum naik level. Yang sibuk meratapi takdir. Ibu itu datang ke sini sedang belajar bagaimana mencintai takdir. Berdamai dengan takdir. Ketika datang khawatir, Umi emang gak boleh kita teh khawatir, cek saha. Emang kita teh gak boleh marah, cek saha. Yang gak bisa marah, yang gak punya khawatir, cuma malaikat ibu-ibu. Kita mah semua, makanya kenapa ya, perempuan solihah itu sangat dibuat cemburu. Sama siapa sih Bu? Bidadari surga juga cemburu Bu. Cemburu. Sama bidadari sama bidadari surga. Sama bidadari surga, sama wanita solihah. Ya, bidadari surga aja cemburu. Kenapa, Bu? Karena kita punya hawa nafsu. Kita bisa jadi maung di rumah kita sendiri. Benar nggak? Bisa jadi maung di rumah kita sendiri, Bu. Tapi di saat kita menjadikan ilmu, hikmah, cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam akal, masuk ke dalam perasaan jiwa hati kita, maka kita mau latihan. Ketika arek ambek, yang Gus mau mecahin gelas, astagfirullahaladzim ya Allah, ini ujian terberat sesungguhnya, gitu ya Bu. Ini mulut maunya tuh maki-maki, Aisyah, teboga otak, maunya begitu. Tapi iman dan ilmu mengarahkan lisan kita, mengarahkan jasad kita, mengarahkan keputusan kita itu kepada takwa. Kepada takwa. Ya. Lanjut. Nah ini, saya mau tanya ibu-ibu, ya, ini ada level paling rendah, ada di level terendah itu apa? Emosi terendah itu apa? Apatis. Apatis itu apa sih? Gak punya semangat hidup, gue mati aja. Ya, aku mah mati aja deh kalau begini caranya. Ya, suami tara mere duit, selingkuh, budak mani, nu sayang ka abdi. Itu Bu, apatis. Ini udah di level paling rendah, itu apatis. Udah nggak punya semangat hidup, ya, nggak punya lagi cahaya Allah itu masuk ke dalam jiwa kita. Kenapa? Karena dia sering mengikuti hawa nafsu. Umi, kalau saya tidak marah, hulu ieu teh. Hulu jeung huntu ya nyeri. Iya, memang betul kalau ibu tahan emosi itu ibu sakit. Ibu sakit. Sakitnya tuh di sini tuh. Kata Bu Yuli, sakitnya tuh di sini ya. Sakit tuh. Akhirnya apa? Mulai pelan-pelan lutut kita sakit. Mulai pelan-pelan punggung kita sakit. Itu karena menahan emosi. Ibu gak ngembaliin emosi itu ke Allah. Padahal nur Rasulullah SAW itu sangat indah. Bahkan ketika di sujud terakhir saja, ya, ibu di sholat fardu, di sujud terakhir ibu mengatakan, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi, tarfata ainin aslih li sya'nikulah. Ya Allah, tolong jangan serahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Itu tuh kita sampai ngomong gitu sama Allah. Kenapa harus ngomong ibu-ibu?
Karena kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Perempuan yang gak berdaya. Perempuan yang gak bisa apa-apa tanpa ada pertolongan Allah. Nah, sementara tadi saya sudah mengatakan di awal, ibu pengennya dikejar duit, apa ibu yang ngejar duit? Ibu kalau punya duit bahagia apa sedih? Bahagia, tapi ibu takut. Nggak ketemu, kan di sini bahagia, pencerahan, merasa damai, merasa menerima, merasa semangat. Tapi emosi ibu ada di emosi sedih di bawah. Ketemu nggak sama emosi ini? Nggak ketemu. Jadi makanya kenapa Bu, rezeki itu datang di kondisi kita bahagia. Kenapa ibu seret rezekinya? Kenapa anak susah dikendalikannya? Karena setiap hari kita memunculkan emosi kesedihan. Memunculkan emosi kekhawatiran. Sementara anak nurut, suami peka, ya, rezeki berdatangan, kesehatan paripurna, itu karena ibu bahagia. Dan Rasulullah itu Bu, sampai minta kepada Allah dengan kalimat, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Itu loh yang saya maksud. Kenapa ibu pagi-pagi? Boleh sih ibu riweuh di dapur sumur dan kasur, boleh Bu. Tapi kalau ada pilihan lain, yang bisa si sumur dapur kasur itu bisa selesai dengan sangat mudah dan cepat, kenapa kita harus memilih yang lain? Kalau ada yang memudahkan, betul tidak? Ya, kan ada perkara yang ternyata kok saya sulit ya Mia. Ya karena ibu tidak menggunakan waktu terbaik di pagi hari itu dengan mendekat kepada Allah. Ibu sibuk, siapa ya hari ini yang belum bayar arisan? Siapa ya hari ini yang WA? Siapa ya yang hari yang nagih? Itu. Tapi coba pagi hari itu ibu beresin diri ibu dengan Allah. Baca ya, doa-doa. Saya mau minta bukunya. Ya. Jadi sampai kita ini Bu, ya, untuk perkara akidah dan ibadah, ini nggak main-main. Dalilnya itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan As-Sunnahnya Bu, tingkatannya bukan yang do'if, apalagi yang maudhu. Harus yang mutawatir. Ya. Ya. Harus yang mutawatir. Ini bukan jualan ya, Umi mau ngasih. Buat yang nanya nanti ya, panitia nanti dikasih spesial ya. Jadi Bu, di dalam ini adalah buku 18 tahun pernikahan saya dengan Ustaz Suhaili ya. Mendampingi banyak rumah tangga yang luar biasa. Kami belajar di sana. Ya, sampai jam 2 malam ada suami istri lagi berantem. Coba mau cerai. Suaminya gara-gara istrinya nyolong duit. Ya, kenapa? Karena istrinya merasa kekurangan. Padahal suaminya katanya punya uang. Kenapa bisa begitu? Apakah dia bukan orang bertakwa? Bahkan dia mengatakan bahwa, Umi, saya sedang berada di titik fase yang demo ke Allah. Kenapa ibu demo? Saya tuh Mi kurang apa? Melayani suami 24 jam. Oh yey. Suami mau makan saya temenin. Ya, anak-anak saya urusin. Kenapa Mi? Suami saya seperti itu sama saya. Nah, kalau ada di antara ibu-ibu yang punya perasaan yang sama, maka mulai hari ini dicek satu-satu. Niat ngelayanin suami itu buat siapa? Benar. Dikasih duit belanja kurang langsung ngomel.
Nanti duitnya dari mana gitu ya. Ini Bu, ini yang menjadikan kita itu tidak mendatangkan keberlimpahan. Padahal DNA-nya kita sebagai manusia dari Allah Subhanahu wa taala, Bu, itu DNA-nya semua itu kita mendapatkan keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh jadi naiknya satu-satu levelnya. Ya. Naiknya satu-satu. Nah, pelajaran Isra dan Mi'raj ini, Bu, ini adalah pelajaran tentang bagaimana cahaya Allah masuk dalam relung jiwa kita. Ya, dalam relung jiwa kita, ya. Kenapa bisa begitu? Karena Allah yang mengatakan langsung, wattaqullah. Tugas kamu itu takwa, yakin sama aku bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya. Tidak ada ilah, tidak ada sandaran, tidak ada kekuatan, tidak ada petunjuk kecuali Allah yang memberikan itu. Tapi kadang-kadang otak alam bawah sadar kita masih punya memori bahwa kalau gue nggak kerja, gue nggak dapet duit. Kalau gue kagak keluar, gue kagak dapet duit. Betul? Betul. Ya, jadi kondisi ini Bu, ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana zona ikhlas ini kita naikkan levelnya pelan-pelan. Di saat kita lagi khawatir, ya Allah, aku khawatir. Khawatirnya kenapa? Ada yang pernah punya rasa khawatir? Khawatir karena apa? Karena apa khawatirnya? Salah satunya, tuh kan bingung Umi kalau banyak Maya. Kudu jelas khawatirnya karena apa. Takut bayaran sekolah teka bayar. Manusiawi, berarti ibu asli manusia. Bukan dedemit. Ya. Ya. Apalagi khawatir kenapa lagi? Tadi kan SPP tidak terbayar, berarti ke pendidikan ya. Khawatir apa lagi? Khawatir pola pendidikan kita terhadap anak tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Apalagi? Khawatir apa, Bu? Khawatir cucu. Kenapa cucunya, Bu? Pergaulannya. Oke. Ada lagi yang khawatir? Kenapa, Bu? Khawatir amal soleh kita nggak diterima sama Allah. Ada lagi Bu ini yang sebelah kanan, khawatir, ada yang punya khawatir? Ada Bu. Khawatir karena mendidik anak. Ada lagi yang punya khawatir? Takut ditinggal sama orang-orang yang kita cintai. Oke, itu pokoknya kita manusia asli. Manusia asli banget gitu ya. Nah, gimana cara merilis emosi itu, rasa khawatir itu supaya jadi keberlimpahan? Khawatirnya ada, diterima rasanya Bu. Ya, dalam spiritual emotional freedom technique itu dipelajari bahwa ketika ibu punya rasa apapun yang datang, maka jangan ditolak rasanya. Misal, ibu sakit perut. Ini gara-gara tadi makan gado-gado kepedesan. Nah, gado-gado disalahkan. Ya, ibu khawatir. Kenapa? Karena suami belum cukup untuk membiayai nafkah kita. Khawatir. Nggak apa-apa, Bu. Terima rasa khawatirnya. Tarik nafasnya. Lakukan sadar nafas syukur di tumbukan pertama. Tarik nafasnya, ya Allah. Tenang. Tenang Lisna, ada Allah. Katakan kepada Allah, ya Allah, aku menerima rasa khawatirku. Sebut khawatir karena takut SPP anak-anak teka bayar tiap tanggal 10. Ngomong ke Allah, ya Allah, aku terima rasa khawatirku ini ya Allah. Ya.
Dan aku bersyukur, aku ikhlas, aku pasrahkan rasa kekhawatiranku kepadamu ya Allah, kesembuhannya. Apa Bu? Kesembuhannya dan berdatangkannya keberlimpahan untukku dan seluruh keluargaku. Terima rasanya. Apapun itu. Ibu takut. Takut apa? Ya Allah, aku takut. Anakku kalau bawa motor ke sekolah takut tabrakan misalnya ya. Terima rasa takutnya. Ya Allah, aku menerima rasa takutku ya Allah. Aku menerima rasa takutku terhadap urusan anakku yang bawa motor. Takut ketabrak misalnya gitu ya. Terima rasa khawatirnya kepada Allah. Dan minta kesembuhan dari rasa khawatirnya. Ya, minta kesembuhan rasa khawatirnya kepada Allah. Apalagi? Emosi apa lagi selain khawatir dan takut? Hah? Marah. Kenapa? Karena ini dada udah panas. Ya Allah, aku pengen ngacak-ngacak itu rambut. Orang yang udah fitnah aku ya Allah. Yang udah nusuk aku dari belakang ya Allah. Pengen rasanya tuh ngacak-ngacak mukanya. Gitu ya. Terima Bu rasanya. Ya Allah, aku pengen marah ya Rob. Tapi kata engkau la taghdab wala jannah. Orang marah itu gak masuk surga ya Allah. Aku terima ya Allah rasa marahku ini ya Rob kepadamu. Dan aku berharap kesembuhan dari rasa marahku ini dengan ketenangan jiwaku. Kesehatan mentalku dan keberlimpahannya rezeki darimu ya Allah. Nah, jadi siapa di sini yang mau belajar naik level? Merilis semua emosi yang datang. Karena Ibu, ini kajian Isra Mi'raj soalnya setiap tahun ini. Tapi masalahnya kok belum kelar-kelar. Datang masalah, anxiety-nya datang. Ya, akhirnya apa? Sampai masuk ruang ICU gara-gara khawatir. Iya, sampai banyak yang kejadian seperti itu Bu. Kenapa? Karena hormon kortisolnya itu diproduksi dengan secara berlebihan. Akhirnya apa? Jadi bisa yang mematikan. Ada nggak Ibu pernah dengar ada orang habis berantem, tiba-tiba dia stroke? Tahu nggak kenapa? Karena tadi. Ya, jadi Bu, semua kita ini punya ada penyakit bawaan. Siapa yang memunculkan penyakit itu datang? Stres. Tidak menerima kondisi yang datang pada diri kita. Ditolak terus, denial terus. Bukan saya yang salah. Itu gara-gara tetangga punya pohon mangga, mangganya berbuah nggak bagi-bagi sama gue. Ya, tapi giliran daunnya berantakan, siapa yang nyapuin? Betul nggak? Itu nggak nerima, nyalahin terus. Ya, nyalahin terus. Ya Allah, kurang apanya sih saya tuh ngurusin suami? Ya, sampai celana dalamnya aja mau berangkat diberesin. Mau mandi dimandiin. Ya, tapi kenapa kok dia berbuat seperti itu sama saya? Nah, ini jawabannya. Ibu lupa menghadirkan cinta Allah. Lupa kalau yang mendatangkan bahagia pada jiwa kita bukan makhluk. Tapi kalau Ibu ditumbuhkan pertama menghadirkan syukur, ya, menghadirkan syukur sebelum nikmatnya ada, justru itulah yang akan mendatangkan nikmat itu jadi ada. Coba misalnya, Ibu pengen beli kerudung.
kerudungnya harganya 500.000. Mahal amat. Ibu suka bilang mahal, makanya energinya makin jauh. Ya, energi keberlimpahannya makin jauh karena suka bilang mahal. Umroh 25 juta, mahal. Bikin pesawat sendiri. Jadi harus gimana, Mi? Ya jangan bilang mahal. Mahal itu kalau nggak ada uangnya. Kalau ada uangnya, mahal nggak? Enggak. Makanya gimana? Kalau ada anak minta beli sepatu, itu mah mahal harganya. Akhirnya apa? Anak ibu punya anak bilang lagi ke anaknya, mahal. Akhirnya ke cucu ibu ngomong lagi begitu, turun temurun seperti itu. Akhirnya energi keberlimpahannya menjauh ya. Kan kita ini Bu, uang itu bukan segala-galanya. Tapi ada uang itu bisa menjadi segala-galanya. Nah gimana mindsetnya Bu? Ya, betul nggak? Coba saya mau tanya ibu beli lipen setip. Nih. Lipen setip ya. Ibu-ibu jadul mah lipen setip. Pakai duit enggak ayo? Pakai. Tapi ibu fokusnya sama duitnya apa sama barangnya? Sama duitnya apa sama barangnya? Hah? Ada yang sama duitnya, ada yang sama barangnya. Yang sama duitnya coba angkat tangan. Nah, ibu yang pakai kerudung pink sini maju ke depan. Karena harga lipen setip. Karena harga lipstiknya 200.000 misalnya, tapi duitnya belum ada. Jadi bilang mahal. Ya, oke. Sini. Ini kita sedang mengubah mindset hidup kita ya Bu, agar kita betul-betul diberikan keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu namanya siapa? Tinggalnya di mana? Ibu Rita tinggal di Dramanda. Menurut Ibu, pemahaman Ibu itu ketika mau tuh fokusnya sama alatnya apa sama barangnya? Kalau saya sih sama uangnya dulu. Sama uangnya dulu. Kira-kira nih kalau lipstik harganya 200.000. Berarti gimana caranya punya duit 200.000 biar dapat lipstiknya gitu ya? Benar Bu? Ya, oke. Nah, oke. Terima kasih karena sudah mau maju. Ya, barakallah. Ya. 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 Oh, mau foto dulu? Oh, boleh foto dulu. Ini yang harus kita beresin. Ibu kalau pengen sesuatu pasti fokus sama duitnya. Sementara kebahagiaan itu datang bukan karena ada duitnya, tapi karena barangnya ada, datang sama kita, paham? Jadi Bu, kalau ibu pengen sesuatu jangan fokus sama duitnya. Pusing nggak? Pengen rumah di Dramaga, harganya 1 miliar. Pusing nggak Bu? Kan duitnya juga belum kelihatan. Benar tak? Pengen beli lipen setip 200.000 duitnya nggak ada. Kenapa? Karena harus beli beras. Betul? Saya ajarkan. Mau diajarin? Iya. Jadi Bu, pada saat Ibu menginginkan sesuatu, ya, jadikan sholat dan sabar sebagai senjatanya. Makanya konsepnya bukan ngejar apa yang kita inginkan lewat uangnya, tapi mengejar apa yang menjadi kebahagiaan kitanya. Sehingga konsep kita adalah memantaskan diri. Bagaimana keberlimpahan itu terbuka dengan besar ya kepada diri kita dengan sangat mudah. Saya mau tanya, Ibu, ini botol tertutup atau terbuka? Kira-kira apakah air yang akan masuk itu bisa masuk tanpa botol ini kebuka? Bisa? Nggak bisa. Maka ngapain dulu? Botolnya dulu dibuka tutupnya. Itulah yang disebut energi keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Dibuka jiwa Ibu. Terima rasa yang datang.
buka. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan siapapun. Karena yang datang, rasa apapun yang hadir dalam hidup kita, semua atas kehendak Allah. Ya, sampai ada ibu-ibu bilang gini ya, yang tadi cerita Umi ya, yang mau bercerai itu. Umi, saya demo sama Allah. Kenapa? Karena saya sudah merasa solehah. Saya sholat tepat waktu, saya melayani suami dengan baik, saya mengurus anak-anak saya dengan baik. Tapi ternyata saya mendapatkan sesuatu yang membuat saya sedih. Dan saya melihat Allah tidak menolong saya. Ada saya bilang, ketika ibu nih merasa denial, menolak, ya, menyalahkan, ya, ibu bahagia nggak? Jadi bahagia nggak? Ibu sholat nih ya, ketika ibu demo, ya udahlah, aku sholatnya, toh orang sholat juga, nggak sholat juga dia bahagia, nggak sholat juga dia apa yang jadi kebutuhannya dia bisa, gitu ya. Tapi ternyata ibu-ibu semua, dia merasa semakin jauh, sudah jatuh ketimpa tangga, nggak selesai. Rumit. Apa yang rumit? Apa yang rumit? Masalahnya semakin rumit. Saya bilang, ketika ibu lalai dalam sholat, apakah ibu menemukan kebahagiaan? Enggak. Cuma ini saya demo aja sama Allah, Umi. Tapi apa? Nah, terus ada lagi Bu, ada seorang ibu bilang, Ustadz, saya mah nggak punya uang, ya, ketika ke klinik pesantren keluarga. Saya mah Ustadz, susah hidupnya. Ini Bu, kunci, ya, menyembunyikan nikmat Allah kepada manusia, Allah ambil Bu. Apa yang terjadi? Berapa bulan kemudian dia datang lagi. Ustadz, uang saya di bawah kasur 10 juta leungit. Cuek. Cerita lagi. Kenapa Ustadz udah mah duit saya 10 juta leungit? Cenanya ditambah lagi saya mau ngambil uang ke ATM, duit saya 20 juta ge leungit. Kena hipnotis suwe. Kenapa bilang suwe? Karena dia sudah menyembunyikan nikmat Allah. Ya, cek minjem duit atuh ai maneh nu kamaragi can dibayar. Teboga orang mah teboga duit boleh? Yang ada jadi diambil lagi sama Allah. Kalau ibu mau mengajarkan, sudah kasih aja sesuai dengan kemampuan ibu. Supaya apa? Supaya saudara kita atau siapapun itu tidak berhutang sama kita. Udah kasih aja sesuai dengan kesanggupan kita, ya. Kenapa? Justru ketika datang, ketika kita memberikan, rezeki berdatangan lagi enggak? Karena konsepnya Bu, saya mau ngasih tahu lagi nih ilmu. Ibu, pada saat ibu mengeluarkan uang untuk bayar SPP, belanja bulanan, ngasih orang tua, ngasih mertua, konsepnya ibu itu melihat duitnya berkurang atau bertambah. Kenapa bertambah? Kan duitnya udah keluar. Hah? Kenapa Bu? Konsepnya berkurang. Terus? Oh, tapi kan ada Allah. Oke, berarti mindsetnya udah masuk. Ingat Bu, ya, Allah memberikan akal kita untuk mendesain akal dan pikiran dan perasaan kita tertuju kepada Allah. Maka kuatkan dengan lisan ketakwaan. Ketika ibu mengeluarkan uang, ya Allah, uangku bukan berkurang. Dia hanya sedang berputar dan mencari teman-temannya lagi masuk dompet saya dan rekening saya. Aku bahagia ya Allah. Bisa Bu ngomong gitu? Keren dong. Beneran? Mau dipraktekin? Awas nanti kalau lupa. Ya, laporan lagi di nomor ini.
Ya, jadi kalau ibu ngasih orang tua, ngasih mertua, belanja bulanan, ada mesin yang rusak atau barang yang bocor, itu jangan respon pertamanya, aduh, tanggung bulan duit tinggal segini. Itu respon yang menjadi tembok penghalang berkelimpahan. Kenapa? Karena salurannya itu, Bu, ya, ibu tahu selang nggak? Tahu selang kan? Udah pernah lihat selang kan? Selang kalau dikasih air, cainya ngucur apa hente? Tapi kalau ada sumbatannya, keluar lagi. Begitu pula dengan rizki. Sumbatan kita itu apa sih? Khawatir, kecewa, marah, hitungan, pelit. Itu sumbatannya. Jadi cahaya Allah, rezeki Allah, karunia Allah, keberlimpahan dari Allah itu kesumbat. Kenapa? Karena kitanya masih nyimpen sumbatan itu sama jiwa kita. Padahal udah tahu ilmunya hari ini. Ya. Jadi ibu kalau sudah belanja bilang apa? Alhamdulillah. Ya Allah, aku bahagia mengeluarkan uangku. Dia bukan berkurang, dia hanya berputar mencari temannya untuk masuk ke rekening dan dompet kita yang lebih banyak. Jadi kalau ibu sering-sering ngeluarin duit, duitnya makin banyak berputar lagi dan masuk dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi respon pertamanya nggak ngeluh. Ya, handphonenya kelindes motor. Enggak. Alhamdulillah ya Allah. Ini handphonenya rusak, kelindes motor. Ini mau dikasih handphone dari mana ya Allah? Kenapa? Karena konsep rezekinya udah masuk. Kalau bukan kita beli pakai duit kita sendiri, lewat usaha kita, lewat jualan kita, lewat gaji kita, berarti kata Allah ada hamba Allah yang dititipkan rezekinya untuk diberikan kepada kita. Mikir, bikin status WA, orang jualan combro ya 1000 rek meuli moal. Sudah Bu, sudah ikhtiar bikin status WA, nawarin ke grup-grup, tapi nu meuli. Sedih tuh. Nah, itu kan level ibu yang kemarin. Benar tuh? Nu ayeuna kumaha? Nu ayeuna kumaha? Lebih sedih? Jangan sedih dong. Nggak datang rezekinya. Iya. Jadi gimana dong? Ya Allah, aku sudah mengeluarkan segenap ikhtiarku ya Allah. Ternyata rezekiku bukan datang lewat ikhtiarku. Engkau sedang siapkan hambamu yang solih untuk memberikan rezekinya kepadaku. Terima kasih ya Allah. Aku sedang menunggu keajaiban itu darimu ya Rob. Itu Bu yang dikatakan iman tuh gitu, naik level. Ya. Jangan ada tukang ngamen. Aisyah gandeng. Ya. Ya itu teh rezeki jadi nggak datang. Betul nggak? Ada saudara. Ya. Tak cuy tirek datang isukan. Manghaning gaji. Mau sabaraha deui. Mau dikasih apa? Mau dikasih makan apa? Itu respon apa sih, Bu? Respon pertama yang muncul dari manusia asli. Benar tak? Tapi di saat kita sudah tahu ilmunya, ya Allah, alhamdulillah ayah, besok mau ada saudara kita datang. Ini Allah mau ngasih rezeki lewat yang mana ya ayah? Jangan begini, suami udah kerja dari hari Senin sampai ke Jumat. Sabtu Minggu pengen istirahat, pengen leha-leha, pengen sama bebek. Ya, gaji kita nggak cukup. Ngagokar kek ya, ngagojek kek ya, gitu ya.
biar dapat tambahan. Kira-kira suami digituin capek nggak Bu? Marah. Apalagi DNA laki-laki nggak suka Bu disuruh, nggak suka dinasehatin. Ya, nggak suka diintimidasi, nggak suka Bu. Ya, apalagi Bu suka pakai kode-kodean, barijeng manyun. Gara-gara tabung gas udah mulai habis. Jeung ningali beas di pandaringan tinggal sacentong. Makanya kenapa istri solihah itu bikin hoki. Ibu mau nggak jadi hoki? Bikin hoki mau nggak? Ya harus bisa belajar menahan diri dalam lisan-lisan yang tidak berguna. Lebih baik ibu rek ambek. Ibu masuk kamar mandi, nyalain air, ngomong. Kalau misalnya kamar mandinya lagi rusak, masuk kamar. Ambil tulisan, dengerin tilawah. Sambil ngomong di tulisan itu. Ya Allah, aku teh lagi marah sama bebek aku. Gara-gara dia selingkuh masalah duit. Punya duit tuh beja-beja. Ceritakan itu kepada Allah. Gak usah bikin status. Kenapa emangnya? Malah ketika masalah itu banyak diketahui oleh makhluk, bukan semakin ringan ibu-ibu, semakin rumit. Masalah itu kalau diceritakan semakin rumit, ya. Kalau dipikirin semakin berat, ya. Kalau disampaikan kepada Allah akan lebih ringan. Betul. Ayo belajar. Pakai ilmunya. Makanya kenapa ibu ditumbuhkan pertama sadar nafas syukur. Duduk sebentar, tarik nafas. Ngomong sama diri sendiri, ajak. Jangan bikin zolimul linafsi. Jangan bikin zolim sama badan sendiri gara-gara mikirin gimana caranya. Moal kena. Moal nemu, ibu-ibu moal. Moal ketemu. Kenapa emangnya Mi? Ya kita memang DNA-nya akalnya diciptakan terbatas. Ibu mikirin sesuatu yang tidak terbatas. Ternyambung. Betul. Ternyambung ibu. Buka warung. Ya Allah, aku lagi ikhtiar menjemput rezekiku ya Allah. Tolong datangkan dia untuk membayar SPP anak. Sampaikan ke Allah. Kalau suami kita bukan orangnya yang mengantarkan rezeki itu kepada kita, jangan maksa. Ibu mah suka maksa ke suami teh. Betul nggak? Suami ternyata ya memberikan gajinya bulan ini tidak sama seperti bulan kemarin. Ya jangan maksa. Mungkin boleh jadi hari ini memang belum bisa dicukupkan. Nggak tahu. 1 menit kemudian tiba-tiba ada rezeki yang datang, betul? Makanya Bu, laki-laki itu suka dengan momen spesial. Kalau dia ngasih duit, jangan bilang makasih doang. Pegang tangannya. Tatap wajahnya. I love you ayah. Aku mencintaimu karena Allah. Makasih ayah. Pegang tangannya remek-remek. Makasih ya ayah. Laki-laki tuh suka Bu, DNA kepemimpinannya langsung muncul. Joing ya. Kenapa? Karena dihargai. Ya. Makanya kenapa Ustadz itu kalau habis transfer, Umi lupa ya. Apa ya yang lupa? Pas dilihat, oh iya lupa. Abi udah transfer. Sini. Ya. Jadi laki-laki tuh suka dengan momen spesial ibu-ibu. Momen-momen yang dia melihat bahwa apa yang dia sudah perjuangkan itu betul-betul disyukuri. Makanya kalimatnya apa sih Bu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah itu mau nambahin kamu karunia, nikmat, cahaya, keberkahan, limpahan. Itu syaratnya cuma 1 Bu. Belum dikasih ibu udah syukur. Akhirnya dibuka lebar-lebar pintunya nih kayak ini. Pintunya 2 pintu dibuka semua. Akhirnya apa? Nggak mampet.
Nah ibu kalau misalnya di respon pertama dapat uang dari suami, kan nggak tahu ternyata suami ngasih gepokannya 2 kali. Ibu baru dapatnya sekali, cuma karena responnya ibu, ayah mah ngasih duitnya cuma segini, sebulan aja nggak cukup ya, buat bayar SPP, buat bayar ini, bayar itu. Masa bunda harus kerja? Itu respon pertama dari manusia asli. Tapi kalau kita tahu bahwa ilmunya ada, ya Allah makasih ya. Mudah-mudahan apa yang sudah ayah keluarkan untuk bunda dan anak-anak, Allah sehatkan badan ayah, Allah mudahkan urusan ayah, ya. Dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan berkelimpahan. Allah curahkan semua rahmat untuk ayah. Enak nggak digituin sama istri? Yang tadinya gepokan keduanya mau ditahan gak jadi. Kenapa? Karena ketagihan mau ngasih lagi ke istri. Kenapa? Karena doanya makbul. Ya Bu, doanya makbul istri solehah itu Bu. Tapi syaratnya satu, menjaga lisan dari sesuatu yang tidak berguna. Udah daripada ibu ngomel, zikir aja. Selesaikan istighfarnya sebanyak-banyaknya. Selesaikan ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kebaikan Allah hadirkan, 100 keburukan Allah jauhkan. Itu hadisnya mutawatir loh Bu. Ibu ngamalin itu bener. Bacanya nggak barijeng main HP. Nggak barijeng masak, dihayati setiap kalimatnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Ini saya pulang dari sini langsung ke Solo, Bu, dijemput Ustadz, ya. Kenapa? Karena ada berita, ya. Anak saya yang nomor 1 kurang sehat. Tumbukan yang pertama apa? Ya Allah, mau dikasih rezeki apa ini ya Allah? Ya, di saat dia sedang berjuang dengan studinya, engkau sedang kasih nikmat. Apa yang membuat kita bahagia Bu? Ketika tumbukan itu kita hadirkan syukur, ternyata responnya adalah pantulan dari rasa seorang ibu yang kita punya, itu langsung magnetnya ke anak kita. Apa kata dia? Allah lagi sayang nih sama AA, dia bilang. Kenapa aku bisa bilang gitu? Iya, karena kan dari kemarin-kemarin Allah tuh ngasih bahagia terus ya sama AA, apa yang AA mau selalu Allah kasih. Tapi sekarang Allah lagi negur AA nih, supaya apa? Makannya betul-betul diatur, kata dia kena lambung ya. Makanya ibu kalau sakit lambung, sakit kepala, itu reaksi dari tubuh ibu yang nolak. Yang nolak apa? Yang nolak masalah. Nyalahin sesuatu. Bukan saya yang salah, dia yang salah. Pokoknya dia yang salah. Padahal justru masalah itu kan datangnya sama ke kita, bukan ke suami kita. Betul nggak? Yang terkena sakit kan kita. Betul nggak? Yang terlukai kan kita. Berarti Allah ngasihnya ke siapa? Ke kita. Ngasih kasih sayangnya ke siapa? Ke kita. Sehingga apa? Tumbukan seberat apapun dan sehebat apapun, yang pertama akan membantu kita adalah respon pertama kita terhadap syukur. Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Rob. Aku menerima rasa ini, rasa khawatirku terhadap anakku yang sedang sakit ya Allah. Aku terima kesembuhannya darimu ya Allah. Ketenangan jiwaku, kedamaian hatiku, dan keberlimpahan rezeki anak-anakku darimu ya Allah. Jadi yang pertama itu apa dulu Bu responnya? Syukur, sadar nafas syukur. Sadar bahwa masalah itu bukan dari orang lain. Masalah itu datangnya dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanallah wa ta'ala buat kita, bukan buat orang lain, bukan buat anak, bukan buat suami, buat kita Bu, buat kita. Ya. Makanya kalau ada yang nanya, Umi kan sudah 7 kali melahirkan, mau punya anak lagi. Wallahu alam bishawab. Gak ada yang tahu Bu. Ya, gak ada yang tahu. Kalau masih mentakdirkan, kan
nggak ada yang tahu juga ya. Yang penting kita berupaya, berikhtiar. Yang penting mau hamil tidak hamil, yang penting bahagia. Betul? Yang ini mau punya anak, aduh Umi gimana dong, anak saya baru umur setahun saya udah hamil lagi. Terus kenapa? Kan ada bapaknya. Iya, kan ada bapaknya. Baby sisternya Umi nanti nambah lagi lah. Terus kenapa yang ngasih rezeki emang suami kamu? Itu yang jadi masalah. Terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Saya ini lanjut. Nah, sholat bukan sekedar kewajiban. Bu, sholat adalah aktivitas, interaksi seorang hamba dengan Robnya. Ya. Kenapa Allah kasih masalah? Karena Allah lagi rindu dengan rintihan doa kita. Kalau bukan tidak adanya masalah ini, mungkin kita sudah terlampau jauh seperti Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ibu datang ke sini itu jangan pernah disepelekan loh Bu. Ini ada bagian dari doa ibu, ada bagian dari doa orang tua ibu, ada bagian dari doa suami ibu. Sehingga apa? Allah mudahkan langkah kaki ibu menuju jalan takwa. Ya. Sholat itu bukan sekedar kewajiban, tetapi dia adalah penyembuhan dalam sujud. Luka-luka yang tak mampu kita ucapkan kepada makhluk, semuanya diluruhkan dalam sholat. Jadi ibu kalau sholat itu siapkan hatinya, siapkan ya jiwanya, bahwa saya mau menceritakan semua rasa saya kepada Allah. Sehingga apa? Sholatnya dinikmati. Gak mau lagi sholat entar-entar dengar azan langsung sholat. Karena sudah merasakan gimana nikmat keajaiban Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Ya, apapun masalahnya kita bahagia. Kenapa? Karena kita yang milih, bukan orang lain yang memilih. Kita yang milih. Ya, di saat lagi sakit, untuk jangan hulu. Ya Allah, mungkin kalau bukan melalui perantara sakit ini, aku nggak tahu caranya menggugurkan dosa-dosaku. Kan itu respon yang bikin kita bahagia, betul? Iya, di saat masalah datang kita nggak siap. Karena nggak pernah mempersiapkan diri, zikirnya lemah, sholatnya pun juga ngasal, ya. Akhirnya apa? Ketika tumbukan datang kita nggak siapin jiwa kita. Ya, makanya kenapa dalam doa air mata berubah menjadi cahaya. Makanya Bu kalau lagi doa pengen nangis, nangis. Itu air mata racun. Ya, kalau ibu tahan, sesak dadanya. Biarkan dia, izinkan dia untuk keluar. Izinkan air mata itu untuk keluar. Dengan deras. Supaya apa? Cahaya Allah itu masuk dalam relung jiwa kita. Ya, dari Isra Mi'raj kita belajar, semakin berat lukanya, semakin dekat jalan menuju Allah. Jadi kalau orang beriman ketika datangnya masalah, karena kita punya banyak serentetan permintaan, di saat masalah datang, ya Allah, terima kasih. Ujian ini terasa berat, rezekiku pun akan semakin banyak. Doa-doaku akan semakin dekat. Engkau ijabah. Jadi munculnya tuh begitu Bu. Bukan apa? Bukan keluh kesah. Ya, aduh. Enggak gitu. Tapi apa? Alhamdulillah ya Allah. Ada masalah datang lagi. Mau dikasih nikmat apa sama Allah gitu ya. Dan siapa yang menjadikan sholat sebagai tempat pulang, ya, tak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Ibu ngerasa nggak, ya, di saat ibu ngejar dunia,
semakin gak kekejar. Yang ada lelah, capek jiwa kita. Ya, ada seorang ibu udah punya cucu ya. Itu di akhir tuanya tuh Bu masih sibuk ya. Senin sampai ke Minggu asik aja jualan. Ya, padahal apa Bu? Kalau tahu ilmunya Bu ya, Allah dulu, kemudian rezeki pun akan mendatangi. Ya, jadi Bu, kita tuh ikhtiarnya biasa aja. Tapi rezekinya Allah karuniakan anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang sehat, suami yang sayang, ya. Itu yang harus kita pancarkan dalam jiwa kita. Jangan waktunya ngaji ibu pakai untuk dunia. Lari dia Bu, lari dia. Ya, mau Bu jadi istri yang bikin hoki? Memantaskan diri. Jaga lisannya untuk selalu memiliki lisan-lisan ketakwaan. Mau latihan. Mau latihan. Ayo latihan. Ujian sabar nggak datang kalau nggak ada masalah. Bohong kalau orang bisa sabar kalau masalahnya nggak mendunia tuh. Makanya ibu ya, hati-hati dengan energi negatif. Lihat status INRA RUSLI. Ini gara-gara dia. Ibu ngikut nimbrung, energinya nyambung saya. Skip. Gak usah lihat yang seperti itu. Jangan buang-buang waktu ibu untuk menarik energi negatif. Salurannya nanti kesumbat. Gara-gara apa? Umi, aku ngepel sambil nangis. Kunaon? Habis ngeliat berita Umi. Terus apa hubungannya sama ibu? Ke bawah Mi, ke bawah sakit Mi, kata dia. Ya Allah ya Rahman. Tuh Bu, perempuan kalau disibukkan dengan dengan yang leha-leha ya, tidak dengan ilmu, dia akan overthinking. Makanya beresin ya. Paginya diberesin ya. Sumur dapur kasurnya jangan dulu diberesin. Beresin dulu zikirnya, bangun lebih awal. Ya, istighfarnya beresin. Ya, bikin border setebal mungkin untuk menghadapi masalah yang datang. Ibu hadapi dengan nikmat, dengan cahaya Allah, dengan rasa syukur. Ya, lanjut. Nah, siapa yang suka begini? Ada merenung sendiri, meratapi nasib. Umi. Makanya kalau udah WA ya, saya bilang gini, kalau mau konsul jangan ke Umi, ke admin aja lieur, Umi nggak jawab nak. Ya, teka baca. Ya, kalau mau VN aja biar bisa didengerin. Jadi kalau ada yang mau konsultasi Bu sama saya, sebaiknya VN aja. Ya, jangan pakai tulisan terlalu panjang dengan banyaknya paragraf yang Umi sendiri bacanya liur. Ya, tahu nggak? Datanglah ke pesantren keluarga. Ya, setiap Kamis ada majelis ya. Biar nanti setelah itu bisa konsul. Ya. Jadi apa Bu? Mi'raj adalah naiknya jiwa yang lelah. Ibu lelah? Ada kelelahan batin ada di sini? Ada yang belum bisa menerima masa lalu ada? Ada? Masih ada yang belum bisa menerima masa lalu? Hanjakal orang kawin jeung maneh. Sampai hari ini Umi saya masih bertanya, kenapa saya dulu memilih dia? Hello, Ibu, please, ya. Kenapa Ibu baru bertanya sekarang? Buntut Ibu udah 5. Ya. Ya. Jadi Mi'raj adalah naiknya Rasulullah ke langit bertemu dengan para nabi hingga Sidratul Muntaha. Ini mengajarkan jiwa yang berat perlu dinaikkan, bukan dipendam. Makanya ibu beli buku diary atau enggak ya buku tulis anak-anak yang udah nggak kepake, ibu robek tuh ya, ya yang udah dipakainya, sisanya ibu bikin buat tulisan ibu.
rilis, ya Allah, aku bahagia menerima takdirku, aku sedang belajar mencintainya ya Allah. Mencintai takdirku yang hari ini pun aku juga nggak tahu ya Allah, ada pelajaran apa yang sedang kau berikan untukku dari masalah ini ya Allah. Ya. Nah, ya, jiwa yang berat perlu dinaikkan, bukan dipendam. Luka tidak dihapus dengan lari. Ya udahlah, daripada saya mikirin masalah, mending saya ngaji aja. Jadi ibu ngaji supaya lari dari masalah. Akhirnya apa? Pulang ke rumah, liur deui ya Allah. Liur deui, sedih deui, pusing deui, cerik deui, nyeri huntu deui, nyeri hulu. Ya Allah, kenapa? Karena niatnya belum diberesin. Lupa kalau aku berada di sini tuh bukan karena aku lagi lelah, tapi karena aku sedang menuju cahaya Allah. Karena aku sedang mengejar cintanya Allah yang begitu luas yang Allah hadirkan di muka bumi ini untukku ya Rob. Saya yakin ya pengurus MTQ ini untuk bisa ya melaksanakan kajian di sini itu pasti bukan kemarin, bukan dari bulan lalu. Hari ini kajian pasti dipikirin untuk bulan depan. Nah tuh loh. Nah makanya carilah ruang-ruang kebaikan. Carilah ruang-ruang kebaikan. Kalau kita memang belum bisa untuk berkontribusi ya untuk bisa menyebarkan menjadi dai ya yang bisa ceramah, minimal ibu share lah. Semua kebaikan itu di status sosial ibu, media sosial ibu pakai, mulutnya ibu buat ngajak orang. Ibu kan gak bisa buat ceramah, betul nggak? Minimal ngajak. Urusan dia mau datang atau enggak, itu bukan ibu, bukan di kendali ibu. Yang penting ibu sudah mengajak. Betul. Sama anak juga begitu, Bu. Kalau dia sudah tidak bisa lagi kita nasihati, opsi kedua, gak apa-apa AA, kalau emang AA udah gak bisa dan belum mau ngedengerin nasihat bunda. Mungkin AA lebih suka dinasehatin langsung sama Allah. Bunda serahkan jiwa AA ke Allah aja. Udah, jadi gak berat jiwanya. Kenapa ibu gak maksa? Ibu bukan Tuhan. Ya, kendali semua ada di tangan Allah. Bukan di tangan ibu. Ibu hanya mendampingi saja tumbuh kembang mereka. Kalau ada sesuatu nasihat yang belum bisa terima, udah sampaikan. Ya sudah, berarti memang omongan bunda belum bisa AA terima. Belum bisa kakak terima, gak apa-apa. Mungkin kalimat cara Allah menegur lebih kakak suka daripada apa yang bunda sampaikan. Gitu ya. Lanjut. Nah, mari terus belajar mencintai dan berdamai dengan takdir. Jadi, kalau ibu suka lupa mengatakan hamdalah, tulis. Tulis besar-besar di kamar ibu, sudahkah kita bersyukur hari ini? Supaya nggak lupa, maklum ya. Sudah remako. Ya, sudah remaja ya, remaja kolot. Ya, jadi ini Bu poinnya ya. Jadi bukan masalahnya yang besar, tapi jiwa kitanya yang belum disiapkan untuk menerima masalah. Jadi siapin ya jiwanya ya, biar selalu dan terus belajar mencintai takdir. Lanjut ya. Menyembuhkan jiwa yang terluka dengan muraqabatullah. Terus cari alasan gimana caranya Allah nolong kita. Buat 1000 alasan untuk Allah nolong kita. Ya. Buat 1000 alasan untuk Allah tolong kita. Caranya gimana? Gak apa-apa masak oncom gak dibilang enak juga. Gak masak oncom mah bukan karena siapa-siapa, karena memang ini adalah perintah Allah buat nyiapin makan. Kan gitu ya Bu? Makanya laki-laki cuma 3 Bu. Ya. Catet.
Ini rumus. Nanti lupa ya. Laki-laki tuh poinnya cuma 3 ya. Pandangannya dijaga. Ibu kalau dibilang, "Mah, tolonglah jangan pakai baju koneng." Melina koneng deh, koneng deh gitu ya. Janganlah pakai baju warna hijau, melina hijau deh. Mah, janganlah beli warna merah, melina merah deh, merah deh. Akhirnya apa pandangannya? Tidak kurota ayun. Jadi kalau kita beli sesuatu, Bu, tanya sama suami kita. Ya, suka nggak dengan warna ini? Suka nggak dengan model ini? Jangan kita, persepsi kita jangan. Karena kan kita tujuannya ke siapa? Ke Allah, ya. Saya waktu itu baru dapat hadiah, maklum ya. Nah, jadi kalau pas lagi, Abi, Umi dapat hadiah ini, gimana? Boleh nggak dipakai? Boleh sih, tapi habis itu apa? Umi sedekahkan lagi sama yang membutuhkan, kan gamis Umi banyak. Gitu Bu, itu apa Bu? Sindiran secara halus ya. Jadi ya sudah, kalau misalnya suami kita nggak suka ya jangan dipakai lagi. Misalnya kita naruh apa di rumah gitu ya, kan biasanya kita suka bebenah ya Bu. Terus kita naruh pernak-perniknya di situ. Terus kata suami kita, "Mah, kok ini modelannya kayak gini sih?" Gitu ya. Nah, kalau emang suami kita nggak suka ya jangan, ganti posisi ya. Nah, gitu ya Bu ya. Ya, jadi muraqabatullah ini yang akan mengarahkan kita, akan memberikan bimbingan kepada kita. Allah yang membimbing kita, Bu. Ada di situ namanya basirah. Ada intuisi, ada kereteg hati. Ya, Ibu pernah nggak Bu ngerasa mau pergi kemana, terus ini kok hati kayaknya nggak ngizinin ya mau berangkat? Pernah nggak ada seperti itu? Itu namanya intuisi, Bu. Itu namanya basirah. Ya, basirah dari Allah. Dan basirah ini Allah hujamkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Yang mau latihan terus naik level. Yang mau latihan terus untuk berdamai dengan masalah. Yang mau latihan terus untuk bersabar. Ya, Masya Allah ya. Ini kalau tidak ada perantara masjid ini ya, ibu-ibu, mungkin kita nggak ada di sini. Siapa yang menginisiasi? Ya, hamba Allah yang solih yang dititipkan rezekinya ya untuk dijadikan masjid. Umi, kan saya mah bukan orang kaya. Emang amal solih itu harus nunggu kaya? Betul nggak? Ibu beli semen setengah sak boleh nggak? Boleh. Tapi ada yang nempel gitu Bu, betul nggak? Ibu nih infak ya. Bulan lalu saya infaknya 2.000. Saya mau naikin level rezeki saya. Naiklah goceng. Ya, nggak apa-apa. Allah Maha tahu, Bu. Semakin kita naikin sedekah kita, makin berkucuranlah rahmat Allah dalam rumah tangga kita. Mau nyoba, pengen yang merah sedekahnya sekarang mah. Supaya rezekinya juga langsung bleg. Wah, dengan penuh keyakinan, betul. Dan ingat, rezeki itu bukan perkara duit, ya. Dilapangkannya hati kita dalam takwa, dimudahkan jasad kita untuk melakukan kebaikan, itu juga rezeki, Bu-ibu. Ya. Diberikan rasa sakinah, mawadah dan rahmah, ya. Itu juga rezeki. Makanya ada ya Bu ya, kalau ikut kajian saya itu, saya baru duduk, sampai ada ibu-ibu itu curhat, "Umi, saya baru duduk melihat Umi ini air mata bercucuran. Kunaon? Frekuensinya nyambung, vibrasinya nyambung. Itu yang dikatakan ruhnya orang-orang beriman, Ibu. Ya, itulah ruhnya orang-orang beriman. Itu nggak bisa direkayasa, nggak bisa direkayasa. Saya merekayasa hati Ibu, nggak bisa. Yang punya hati Allah. Yang bikin Ibu mau duduk di sini Allah. Ya, makanya mintalah sama Allah untuk selalu dipertemukan dengan orang-orang salih. Tiap pagi masih lulungu bau acai,
peluk badannya. Alhamdulillahilladzi barijeng kita punya. Barijeng masih lulus tehnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah ya Allah, tubuhku sehat. Bari senyum 227. Ya, ulah kesel nyebut kituna. Senyum. Alhamdulillah. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 7 detik. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini aku sehat, aku bahagia, urusanku mudah, rezekiku berkelimpahan, anak-anakku solih-solihah, suamiku engkau jaga ya Allah dengan nikmat dan kasih sayangmu. Terima kasih ya Allah. Jadi vibrasinya Allah pertemukan dengan orang-orang yang baik, yang solih, yang lurus niatnya. Bu, kalau ibu lurus niatnya karena Allah, Allah bu yang akan tolong ibu. Gak usah tahu gimana caranya. Itu bukan kendali ibu. Tugas ibu apa? Tugas ibu apa? Muraqabatullah. Terus mendekat kepada Allah. Terus saja. Latih lisannya. Mau marah astagfirullah. Enggak. Enggak ya Allah, makasih. Aku enggak jadi marah. Aku mau bahagia aja. Berijeng araratel. Araratel yang nyiwit. Ya, araratel yang ambak. Enggak jadi ya Allah, aku enggak jadi marah, aku mau senyum aja. Makasih ya Allah. Padahal belum datang rezekinya. Makasih ya Allah. Aku mau kerudung warna ungu itu. Terserah engkau dari mana datangnya. Pemikiran duit. Capek bu mikiran duit mah. Benar enggak? Pengen punya rumah ya Allah, pengen punya rumah tapi harganya 1 miliar. Enggak tuh, milih hulu. Sakit kepala kita mikirin duit mah ya. Udah, apa yang menjadi bahagia kita minta sama Allah, terserah Allah dari mana datangnya. Ya, lanjut. Nah, ya jadi dakwah ini bu ya, ternyata Guru Umi juga menyampaikan, ayo sudah mulai ya. Sebarkan dakwah di media sosial ya. Jadi Umi ada Instagram ya, ada TikTok juga dan Facebook ya. Silahkan nanti di follow untuk ibu-ibu yang punya media sosial bisa nanti disebarluaskan untuk teman-teman yang lain. Kira-kira ini Umi sampai jam berapa? Oh sampai jam 11, pas banget ya, Masya Allah. Itu saja mungkin ibu-ibu ya kesayangan. Mudah-mudahan semua cahaya Allah masuk dalam relung jiwa kita. Luruskan terus niatnya. Kalau ada masih karena urusan dunia, luruskan lagi. Ya Allah, maafkan kalau tadi aku niat kesini bukan karenamu. Aku sedang memperbaiki niatku ya Allah. Aku hari ini luruskan lagi. Aku berangkat ke sini untuk menuntut ilmu karenamu ya Allah. Mencari cintamu, mendapatkan kasih sayangmu, dan kau hadirkan keberkahan untukku ya. Kebenaran hanya milik Allah ibu-ibu ya. Dan segala kekurangan dari lisan, perbuatan, dan perkataan itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ahsanal jazak pada guru kami Ustazah Umi Lisna yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi keberkahan ilmu bermanfaat bagi kita semua. Mohon Umi untuk ditutup dengan doa. Ya, ini adalah rangkaian terakhir ya dari kajian kita. Jadi posisikan jiwanya ibu ya, menerima keberlimpahan dari Allah. Duduknya yang paling nyaman ya, hadirkan rasanya bahwa hari ini kita siap ya menyelesaikan semua luka yang hadir. Minta kepada Allah keberlimpahannya, bahwa cahaya Allah itu sangat luar biasa untuk kita semua ya. Kita kirimkan suratul Fatihah untuk jiwa kita agar semua kelelahan ya melahirkan cahaya Allah ya. Duduk dengan tenang, minta sama Allah kebahagiaannya, minta sama Allah kekuatannya.
على هدينا في كل حال صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan ibu-ibu ucapkan dalam hatimu, ya Allah, aku mengizinkan diriku merasa aku tidak menolak takdirku, ya Allah. Silakan pejamkan matanya. Hadirkan cahaya Allah itu masuk ke dalam relung hati kita. Bayangkan cahaya itu mulai masuk ke dalam jiwa kita. Bayangkan pikiran kita seperti langit yang luas dan bebanmu seperti awan yang gelap. Awan itu tidak perlu kamu lawan, cukup biarkan ia berlalu perlahan. Setiap kali pikiran negatif datang, katakan, ya Allah, aku melihat masalahku, ya Allah. Tapi aku tidak harus mengikuti masalahku. Jika ada suara yang berkata, aku tidak cukup baik, jawablah dengan lembut. Aku sedang belajar. Aku sedang memantaskan diriku dengan cahaya Allah yang datang kepadaku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai hatiku, berhentilah sejenak dari segala hiruk pikuk dunia. Duduklah dengan tenang, tarik nafas perlahan, dan ingat bahwa cinta yang sedang kau perjuangkan bukanlah cinta yang biasa. Ia adalah amanah Allah. Ketika engkau merasa suamimu belum sepenuhnya memahami hatimu, bermuhasabahlah. Sudahkah aku menatapnya dengan cinta karenamu, ya Allah? Sudahkah aku mendengarkan lelahnya, ya Allah? Bukan karena lelahku, ya Rabb. Kadang cinta istri terluka bukan karena suaminya yang jahat, tapi karena hatinya yang menyimpan harapan tanpa ia mengungkapkan. Ya Allah, ya Rahman, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta, ya Allah. Tolonglah ya Rabb, jangan serahkan urusanku kepada diriku sendiri, ya Allah, walaupun hanya sekejap mata saja, ya Allah. Karena kami tidak mengetahui kebaikan dari mana dan kapan dia akan datang menghampiriku, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan aku, ya Allah, dengan dunia yang penuh dengan fata morgana ini, ya Allah. Selamatkan diriku dengan ad-din, dengan agama ini, ya Allah, yang membawa kepada cahaya yang penuh dengan kenikmatan. Wa ziyadatan fil ilmi, ya Allah, jadikanlah ilmu yang datang kepadaku, ya Allah, sebagai cahaya yang menuntunku menuju takwa, ya Allah. Ilmu yang membawaku untuk meringankan seluruh bebanku. Ilmu yang menghantarkanku, ya Allah, dengan amanah rizki yang kau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Rezeki yang kau karuniakan dengan penuh keberkahan, ya Allah, ya Rahman. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, ya Allah. Berikan keberkahan dari setiap rizki-rizki yang masuk ke dalam rumah tangga kami, ya Allah. Bukan banyaknya, ya Rabb,
tapi berkahnya ya Allah. Wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut. Izinkan kami untuk bertaubat ya Allah. Bertaubat ya Rabb. Sebelum kematian datang menghampiri kami ya Allah. Kami melihat orang-orang salih itu meninggal dalam keadaan yang bahagia. Meninggal dalam keadaan tersenyum. Meninggal dalam keadaan bersujud kepadamu. Meninggal dalam keadaan setelah berbuat baik ya Allah. Aku iri dengan kenikmatan itu yang kau hadirkan untuk mereka ya Allah. Maka izinkan kepada kami ya Allah untuk mendapatkan akhir kehidupan yang husnul khatimah. Yang husnul khatimah. Akhir kehidupan yang baik untuk kami ya Allah. Barakatan rizqi wa taubatan qoblal maut. Kami berupaya mencintai takdir kami ya Allah. Kami berupaya mencintai seluruh masalah kami ya Allah. Karena ternyata masalah yang datang adalah wujud cinta yang kau hadirkan untuk kami ya Rabbal Alamin. Taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya Allah. Jika bukan dengan perkara masalah ini ya Rabb, aku belum tahu ya Allah bagaimana caranya menggugurkan semua dosa-dosaku yang banyak ini ya Allah. Padahal aku masih terlalu banyak melalaikan ibadah kepadamu ya Allah. Aku masih banyak menghitung-hitungnya ya Allah. Padahal karunia itu begitu banyak Engkau hadirkan untuk kami ya Allah. Terima kasih ya Rabb. Taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awid alaina fi sakaratil maut. Ketika tubuh ini sudah tidak lagi bisa bernafas dan melakukan amal sholih ya Allah, izinkan ya Allah kami kembali kepada pelukanmu dengan cahaya iman dan Islam. Membelanjakan seluruh harta yang Engkau karuniakan kepada kami untuk berjihad di jalanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.